Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 12. Apa kabarmu? Semoga kalian tetap sehat. Ingat, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang varian atau ragam dan simpangan baku. Oke, kalau begitu persiapkan alat tulis kalian dan jangan lupa berdoa. Mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas kompetensi dasar menganalisis ukuran penyebaran data. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian mampu menentukan ragam atau varian dan simpangan baku pada data berkelompok. Sekarang kita lihat komponen-komponen dari ragam dan simpangan baku. Secara umum, ragam dapat dituliskan atau dirumuskan menjadi S kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma Fi dikali buka kurung Xi dikurang X rata-rata tutup kurung kuadrat. Sedangkan simpangan baku atau S besar sama dengan akar dari varian atau ragam, atau S sama dengan akar S kuadrat. Dengan keterangan N adalah banyak data atau jumlah frekuensi, Fi adalah nilai frekuensi ke I, Xi adalah nilai tengah dari interval kelas, dan X bar sama dengan rata-rata hitung. Nah, sekarang Pak dikasih contoh. Tentukanlah besarnya nilai dari varian atau ragam dan simpangan baku atau standar deviasi dari data berkelompok berikut ini. Untuk menyelesaikan soal tadi, maka kita harus membuat dulu beberapa kolom tabel dan kita beri komponen-komponen berikut ini. Ada Xi, ada kolom Fi dikali Xi, ada kolom Xi dikurang rata-rata, ada kolom Xi dikurang rata-rata kuadrat, dan yang terakhir adalah kolom Fi dikali Xi dikurang X rata-rata kuadrat. Nah, setelah kalian semua sudah menyelesaikan dan membuat komponen-komponen tersebut, maka sekarang kita bisa mulai untuk menyelesaikannya satu demi persatu. Sekarang kita bisa mencari nilai Xi dari interval kelas pertama, yaitu 44 sampai 48. Dari data tersebut, maka kita bisa membuatnya menjadi lebih panjang atau menjabarkannya. 44 sampai 48 itu terdiri atas nilai 44, 45, 46, 47, dan 48. Dari nilai tersebut kita bisa melihat bahwa nilai Xi adalah 46 atau nilai tengahnya adalah 46. Kita lanjutkan ke kelas berikutnya.
Nah, sekarang kita akan mencoba mencari nilai XI pada kelas yang kedua atau interval yang kedua. Sama seperti yang pertama tadi, kita tulis dahulu atau kita jabarkan dahulu menjadi 49, 50, 51, 52, dan 53. Dari data tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai XI-nya adalah 51. Sekarang kita masuk ke interval kelas yang ketiga, 54 sampai 58. Jika kita uraikan atau kita jabarkan, maka kita tulis 54, 55, 56, 57, dan 58. Dari data tersebut, kita dapat menentukan bahwa XI-nya adalah 56. Setelah kita mencari XI dari kelas yang pertama sampai interval kelas yang terakhir, yang keenam, maka kita mendapatkan nilai XI-nya adalah 46, 51, 56, 61, 66, dan 71. Sekarang kita akan mencari nilai pada kolom FI dikali XI. Pada kolom FI dikali XI, maka kita akan melihat pada kolom FI adalah 3 dan kolom XI adalah 46. Jika 3 dikali 46, maka kita akan mendapatkan nilai 138. Pada kelas yang kedua, maka kita bisa mencari nilai pada kolom FI dan XI adalah 5 dikalikan dengan 51. Hasilnya adalah 255. Jika kita mengalihkan semuanya dari FI dan XI, maka pada kolom FI dan XI atau FI dikali XI kita akan mendapatkan nilai 138, 255, 560, 732, 462, dan yang terakhir adalah 213. Setelah ketiga kolom itu kita cari nilainya FI, XI, dan kolom FI dikali XI, maka kini saatnya kita akan menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata seperti yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, sigma FI yang bagian bawah itu sama maksudnya dengan nilai N atau jumlah dari frekuensi. Setelah kalian menjumlahkan semuanya, maka kita mendapatkan bahwa jumlah FI adalah 40. Sedangkan jumlah dari kolom FI dikali XI adalah 2360. Dari jumlah tersebut, maka kita bisa menginputkan datanya rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Maka dapat kita tulis 2360 dibagi 40. Maka kita akan mendapatkan hasil 59. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai kolom pada XI dikurang X rata-rata. Maka kita dapat menghitung nilai XI-nya 46 dikurangi 59 rata-ratanya. Maka hasilnya adalah negatif 13. Begitu juga dengan kelas
yang kedua. Maka dapat kita hitung 51 dikurang 59. Maka kita akan mendapatkan hasil negatif 8. Pada kelas interval yang ketiga, kita dapat menghitung 56 dikurangi 59 rata-ratanya. Maka kita dapatkan hasil negatif 3. Jika semuanya sudah dihitung, maka pada kolom XI dikurang X rata-rata, kita akan mendapatkan negatif 13, negatif 8, negatif 3, 2, 7, dan 12. Terus bagaimana kalau kita mau menghitung nilai XI dikurang rata-rata dikuadratkan? Nah, caranya cukup mudah, yaitu negatif 13 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 169. Negatif 8 dikuadratkan, maksudnya negatif 8 dikali negatif 8. Hasilnya adalah 64. Pada interval yang ketiga, negatif 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 9. Sekarang kita akan mencari nilai pada kolom yang terakhir. Pada kolom yang terakhir, kita dapat menghitung FI dikali dengan XI dikurang rata-rata kuadrat. Maka dapat kita hitung 3 yang Pak Adik lingkari dengan warna merah, 3 dikali 169. Maka kita akan mendapatkan nilai 507. Pada interval kelas yang kedua, kita bisa menghitung 5 dikalikan dengan 64. Hasilnya adalah 320. Pada interval kelas yang ketiga, kita dapat menghitungnya 10 dikali 9. Hasilnya adalah 90. Jika kita sudah mengalihkan semuanya, maka hasil dari kolom FI dikali XI dikurang X bar rata-rata itu kita jumlahkan semua. 507 ditambah 320 ditambah 90 ditambah 48 ditambah 343 dan yang terakhir ditambahkan dengan 432. Maka dari hasil perhitungan Pak Adi, kita mendapatkan nilai 1740. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, maka kita sekarang bisa mulai menghitung berapa nilai ragam dan berapa nilai simpangan baku. Berdasarkan rumus yang kita ketahui pada awal pembelajaran tadi, maka ragam memiliki rumus S kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma FI kali XI kurang X bar rata-rata dikuadratkan. Maka kita bisa mendapatkan nilai 1/40 dikali 1740. Maka sama saja kita mendapatkan nilai 1740 dibagi 40. Maka hasil dari ragam atau varian adalah 43,5. Nah, karena simpangan baku memiliki rumus S sama dengan akar dari S kuadrat atau akar dari ragam, maka kita dapatkan hasil S sama dengan akar dari 43,5. Maka hasil dari akar kuadratnya adalah
6,5954 atau dapat kita bulatkan menjadi 6,6. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan mudah. Jikalau kalian masih mengalami kesulitan dalam mempelajari materi tersebut, kalian bisa menghubungi atau mengirimkan pesan melalui WA grup kita. Terima kasih kalian sudah menyimak materi pada hari ini dengan baik. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika dalam penyajiannya Pak Adi masih banyak kekurangan. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.